Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bramantia Kertamuda dengan NIM B1240441 dari Prodi Manajemen dari kelas G. Hari ini kita akan mengaplikasikan konsep manajemen keuangan ke studinya Susnyata PT Bukit Asam Tbk PTBA tahun 2024. Fokus utama kita adalah mengukur kesehatan perusahaan melalui 3 lensa vital. 1. Pendanaan, solvabilitas. Seberapa berani PTA mengambil utang? 2. Investasi, probabilitas. Seberapa efektif aset mereka menghasilkan laba? Ketiga, likuiditas. Mampukah mereka membayar utang jangka pendek? PTBA, perusahaan energi besar, memberi kita contoh sempurna tentang bagaimana faktor pasar global mempengaruhi rasio-rasio keuangan. Slide selanjutnya, slide 2. Profil perusahaan. Nama perusahaan PT Bukit Asam Tbk PTBA. Bidang usaha utama, pertambangan, batubara, dan energi. Visi perusahaan, menjadi perusahaan energi kelas dunia yang peduli lingkungan. Misi perusahaan, mengolah sumber energi dengan mengembangkan kompetensi, kooperasi, dan keunggulan investasi untuk memberikan nilai tambah maksimal bagi sekunder, dan lingkungan. Jaringan bisnis, segmen utama, batubara, meliputi eksplorasi, penambangan, pengolahan, dan perdagangan. Investasi, energi, pembangkit listrik, PLTU, PLTS, logistik, jasa kontraktor, tambang, dan jasa kesehatan. Induk perusahaan, PT Mineral Industri Indonesia, Persero, Mid ID, memegang 60,93% saham seri B. Kita lanjut ke slide 3. Keunggulan kompetitif. Cadangan batubara besar memiliki total area kelola 65.632 hektar dengan sumber daya batubara mencapai 5,77 miliar ton dan cadangan batubara mencapai 2,93 miliar ton. Model bisnis terintegrasi, menjalankan bisnis end-to-end dari tambang hingga ke pelabuhan atau dermaga. Memiliki 3 pelabuhan dermaga, Tarahan, Kertapati, Teluk Banyur, dan pembangkit listrik. Kapasitas terminal khusus pelabuhan Tarahan memiliki terowongan 27,5 juta ton per tahun dan dermaga Kertapati 8 juta ton per tahun. Insitatif, hilirisasi, dan densifikasi. Hilirisasi batubara melakukan soft launching proyek percontohan konversi batubara menjadi artikel gaptai dan anoda sel. Bahan baku baterai lion. Energi terbaru EBT mengembangkan PLTS, misalnya PLTS Tol Bali Mandara dan PLTS di Bandara Soekarno-Hatta, dan pilot Plane World pilot Biosmas untuk John Frink di PLTU. Kinerja operasional efisien, berhasil mempertahankan tripping ratio. Nisbah kufas di angka 6,23 kali, di bawah target rekap 6,44 kali. Tata kelola perusahaan GCG kuat, meraih predikat sangat terpercaya Most Trading Country dengan skor 91,4 dari LCG di tahun 2024, tertinggi di kategori non-keuangan. Dilanjut ke slide 4. Analisis rasio keuangan tahun buku 2024-2023. Rasio probabilitas profitability, net profit margin, NPM. Tahun 2024 11,93, tahun 2023 15,86. Interpretasi, efisiensi laba menurun, return on asset, ROA. Tahun 2024 12,21, tahun 2023 15,75. Interpretasi, ekspektasi aset menghasilkan laba menurun, return on equity ratio. Tahun 2024 22,54, tahun 2023 28,32. Interpretasi, pengembalian modal kepada pemegang saham menurun. Rasio likuiditas, Current rasio lancar. Tahun 2024 127,21, tahun 2023 151,97. Interpretasi,
Kemampuan membayar utang jangka pendek sedikit menurun tetapi tetap aman. Quantity ratio atau rasio cepat kas. Tahun 2004 34,51. Tahun 2003 41,52. Investasi. Posisi kas relatif terhadap utang jangka pendek menurun. Rasio solvabilitas. Debt to asset ratio DAR. Tahun 2004 45,81. Tahun 2003 44,37. Investasi. Porsi perdagangan dari utang sedikit meningkat. Debt to equity ratio atau DER. Tahun 2024 84,53. Tahun 2003 79,77. Investasi. Penggunaan utang relatif terhadap modal sendiri meningkat. Dilanjut ke slide 5. Kesimpulan dan prospek. Kesimpulan analisis kinerja 2024. Kinerja operasional kuat. Volume produksi dan pembelian batubara 40,28 juta ton dan volume angkutan batubara 30,817 juta ton. Melebihi target rekap tahun 2024. Porsi ekspor mencapai titik tertinggi 47,23%. Kinerja keuangan tertekan meskipun pendapatan meningkat 11,11%. Rp 42,76 triliun dari 30,49 triliun. Laba bersih menurun 16,41, 5,10 triliun dari 6,11 triliun. Hal ini terungkap disebabkan oleh volatilitas harga batubara global yang melemah di tahun 2024 dan kenaikan beban pokok pendapatan Jones of Revenue sebesar 17,83%. Rasio keuangan probabilitas. Semua rasio probabilitas NPM, ROA, ROE menunjukkan penurunan segmentasi. Sejalan dengan penurunan laba bersih, mencerminkan tantangan harga komoditas global. Likuiditas. Rasio likuiditas current ratio 127,21%, menurun namun tetap berada di atas 100%. Menunjukkan kemampuan perusahaan yang masih sangat baik untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Solvabilitas. Rasio solvabilitas DAR 84,53% dan DAR 45,81%. Sedikit meningkat, lebih banyak utang. Tetapi secara umum masih menunjukkan struktur modal yang sehat dengan ekuitas yang lebih besar dari liabilitas. Prospek dan strategi ke depan 2025. Target ambisius 2025. PTBA menargetkan peningkatan volume produksi dan penjualan hingga 50 juta ton pada tahun 2025, meningkat 21% dari target rekap 2024. Strategi utama 1. Penguatan pilar bisnis. Lanjutkan fokus pada 4 pilar: tambang, logistik, trading, downstream, energi, dan green bisnis. 2. Transisi energi. Mendorong kontribusi dari bisnis energi atau pembangkit target produksi 75 juta ton dan EBT. 3. Investasi dan daya saing. Pendekatan Jones Trading dan inovasi berkelanjutan menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan bisnis di tengah pasar yang kompetitif. 4. Investasi. Peningkatan kapital equity (KF) untuk meningkatkan kapasitas produksi dari angkutan, misalnya proyek T Krasmasan. 5. Perdagangan karbon. Melakukan investasi dan perdagangan karbon sejalan dengan kewajiban nasional dan global dalam dekarbonasi industri. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa PTBA menunjukkan bagaimana kesehatan finansial, likuiditas, dan solvabilitas dapat tetap kuat meskipun probabilitas tertekan oleh faktor eksternal. Inilah dinamika nyata dari keputusan investasi dan pendanaan yang harus dihadapi oleh perusahaan besar. Semoga studi kasus PTBA ini memperjelas pemahaman kita tentang aplikasi praktis dari rasio keuangan dan manajemen risiko. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.